Nah, bulan kedua ini alhamdulillah sudah sedikit banyaknya, sedikit sih, baru memulai perjalanan baru. Nggak juga sih, nggak memulai, melanjutkan perjalanan baru, yaitu alhamdulillah aku tuh seneng karena alhamdulillah udah mulai mengajar ikro atau mengajar huruf hijaiyah di TPA-nya Masjid Indonesia. Jadi ngajar huruf hijaiyah aja untuk anak-anak sekitar 2 sampai 6 tahun kayak gitu. Nah, herausfordernya atau challenge-nya adalah ketika mengajarkan huruf hijaiyah tapi dengan bahasa Jerman gitu, kayak ba mit ein Punkt, ta mit zwei Punkte oben, und sa mit drei Punkte oben. Jadi kayak nggak pernah terpikir oleh aku untuk mengajar hijaiyah TPA dengan bahasa Jerman. Jadi kayak masya Allah tabarakallah gitu. Jadi kayak wo ist die Punkte in Futter? Mampus aku. Bukan hanya itu, karena uh, orang tuanya tuh di samping anaknya juga gitu. Jadi kayak gimana ya, ngajarnya tuh kayak takut salah ngajar, takut bahasanya salah. Jadi kayak masya Allah tabarakallah. Tapi aku seneng karena kayak akhirnya bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, kadang-kadang juga mixed, dan ketemu orang Indo walaupun biasa aja, maksudnya kayak bagus. Dan apa ya, mendapatkan lingkungan yang baik gitu, melihat orang-orang yang udah lama tinggal di Jerman, lalu kemudian uh, apa ya, berperan penting, bukan berperan penting, ikut andil dalam menjalankan dakwah atau mendidik anak-anak mereka kayak gitu, yang sudah berkeluarga rata-rata. Tapi yang nggak berkeluarga ada juga, cuman ya it's it's really nice to really involving in a organization, right? Oke, okay. Ya. Yang kedua, alhamdulillah aku di sini udah ikut demo demo um, saat itu sih kalau nggak salah ya 150.000 orang, aku lupa, tapi demo terbesar di Berlin untuk menyuarakan suara masyarakat untuk menentang genosida yang ada terjadi di Palestina gitu. Jadi I'm really proud to be the part of those demonstration, even if that time my mother didn't allow me to beteiligen, to participate in that demonstration. But anyway, I've already been there. Jadi kayak alhamdulillah menemukan kesenangan aja gitu. Bersatu dengan orang-orang yang tidak dikenal, walaupun ya cuma jalan-jalan doang, maksudnya jalan long march gitu kan demonya. Kadang-kadang ya bacain yel-yel, nggak bacain teriakin. Cuman aku kayak kadang kan nggak teriak, cuman kayak ya gitu, kecil-kecil doang gitu, dan sampai tepuk tangan gini-gini doang gitu. Tapi kayak I'm really amazed that dari tua, muda, bayi, kakek, nenek, siapapun, apapun agamamu, kayak manapun bajumu, kayak Insya Allah barakallah, kalau orang peduli tentang kemanusiaan dan peduli tentang bahayanya atau kejamnya si Israel itu, Insya Allah barakallah. Jadi membangkitkan semangat juga gitu. Dan yang ketiga apa ya, bahasa ya, lagi-lagi bahasa, karena alhamdulillah Insya Allah sih bulan depan, bulan November itu aku akan ujian B2. Jadi di bulan kedua ini aku merasa alhamdulillah bahasa aku sudah mulai membaik. Gak tahu sih, plus minus, kadang aku mikir kayak kok bahasa aku masih kurang, tapi di satu sisi workshop aku ya bertambah of course, karena ya les setiap Senin sampai Jumat kayak gitu, plus Selasa Kamis juga ada les di Wonung kayak gitu. Jadi kayak Masya Allah tabarakallah, bagaimana Anda berkutat dengan bahasa Jerman everyday jeden Tag kayak gitu. Dari jam 7:30 lah, dari awal pergi ke les itu kan di perjalanan orang-orang kan ngomong bahasa Jerman ya. Jadi kita secara nggak langsung hören itu listening bahasa Jerman. Dan karena uniknya itu aku ke Berlin, jadi nicht nur, tidak hanya mendengar bahasa Jerman, tapi bahasa Inggris, bahasa India, banyak orang India di sini, bahasa Arab, bahasa Turki. Kayak aku pernah duduk di
kereta. Misalnya keretanya aku ada empat space kayak gitu atau more even, right? Jadi di sini aku ngomong sama kawan aku bahasa Indonesia, di sini aku dengar orang ngomong bahasa Arab, di sini aku dengar ngomong orang bahasa Inggris, di sini aku dengar orang ngomong bahasa Jerman, dan di belakang aku dengar orang ngomong bahasa apa ya, lupa, bahasa Inggris, aduh lupa, pokoknya kayak masya Allah subhanallah, telinga aku ini dengar apa, depan mata aku ngomong apa, mulut aku ngomong apa, kayak masya Allah kayak gitu, kayak really really multikultural, kayak banyak banget budaya yang ada di sini, jadi kayak masya Allah tabarakallah. Terus yang keempat, masya Allah tabarakallah lagi juga, di 2 bulan ini aku sudah pernah merasakan yang namanya ditolong orang Jerman dan dimarahi orang Jerman. Kita pertama cerita yang baik-baik dulu. Ditolong orang Jerman itu oleh nenek kakek, dan sampai sekarang merinding sih sebenarnya, kayak sampai sekarang itu. Jadi kami ada bus, kalau nggak salah itu kodenya 807 ya, benar 807, itu ke arah Wonong aku. Nah ternyata ada juga 807 ke arah Wonong lain, maksudnya ke arah lain kayak gitu, melalui jalan lain. Terus kami buru-buru kan, baru turun dari kereta kayak gitu biar nggak ketinggalan bus, jadi kami kejar lah 807 itu, karena aku kira kayak sama aja lah kan, ternyata beda kayak gitu. Pas aku mau turun terus, di bus dari bus itu supaya nggak terlalu jauh nyasar, ada nenek-nenek dong yang bilang kayak gitu, kayak kamu mau turun di jalan ini kan, kayak aku bilang iya. Biasanya dalam hati aku, kok dia tahu, apa dia lihat dari tadi aku main Google Maps kayak gitu, aku kayak kehilangan arah gitu. Besok kayak oh iya, aku bilang gitu kan. Ya udah nanti kita turun sama-sama, nanti turunnya di 2 stasiun lagi kayak gitu. Oh ya udah kan, aku kayak sebagai pendatang dan dia udah nenek-nenek, pasti dia udah khatam gak sih kayak gitu jalannya, jadi aku ya udah, aku iyain, turunlah kami bareng sama suaminya juga, kakek nenek itu, dan kawan aku, kami berdua. Sepanjang jalan dia ngomong dong, iya aku juga salah naik bus, kata dia, aku juga salah naik bus, jadi aku kira itu ke arah Wonong kita biasanya. Habis itu aku sering kok lihat kalian biasa di depan, aku di belakang perhatiin kalian gitu, kayak gitu. Besok kayak nggak tahu ya, aku kalau di kereta di bus itu aku jarang lihat orang, karena aku salting kalau diliatin atau ngeliatin orang. Tapi ada beberapa yang aku lihat gitu, kayak ibu-ibu atau apa yang sering samaan kayak kami tuh, sering aku lihat. Misalnya kalau emang setiap hari sama, terlihat gak sih? Tapi nenek berdua ini sama kakek ini nggak pernah kami lihat sampai sekarang, sumpah. Sampai sekarang kami nggak pernah lihat dia lagi. Tapi dia betul-betul menunjukkan jalan pulang kami. Dan jalan pulangnya tuh bukan jalan biasa, jalan tikus itu di bawah terowongan kayak gitu. Besok kayak dalam hati aku kayak mampus aku dibawa lari nih sama orang Jerman. Habis itu kayak ke hutan-hutan kayak gitu, kayak aku takut banget sebenarnya, cuman kayak aku ada maps kan, kayak aku bisa track lah kalau emang ini dibawa tersesat kemana. Tapi enggak, alhamdulillah sampai ke Wonong, dan sampai sekarang tapi misterinya aku nggak pernah lihat lagi nenek kakek itu. Aku sih berharap mereka tetap sehat kayak gitu kan, cuman ya aku nggak tahu, nggak pernah lihat lagi. Tapi maksudnya kan kayak udah 2 bulan ya, masa nggak pernah lihat lagi, kalau apalagi nenek itu bilang saya sering memperhatikan kalian, tapi sampai sekarang nggak pernah aku lihat dia. Nah itu 1 menit terakhir mungkin aku akan menceritakan baru aja kemarin, 2 hari yang lalu. Pokoknya it was really a hard day, like really unstrengthened, capek banget kayak gitu kan. Karena aku tersesat paginya, aku mau ke masjid, tapi aku salah tulis di mapsnya, karena mestinya tulisannya IWKZ, tapi aku ketiknya di Google IWK doang, sedangkan IWK ini perusahaan lain gitu. Jadi kayak aku udah berputar dingin banget di luar selama satu setengah jam kurang lebih, dan aku salah arah, dan aku harus ulang lagi untuk ke masjid itu 1,5 jam lagi, jadi kayak 3 jam aku di luar.
dan itu dingin banget, dan aku sendiri, dan Sabtu itu. Jadi kayak aku telat pada akhirnya ngajar, tapi ya alhamdulillah jam 12 lah ya sampai. Pokoknya aku capek banget. Habis itu HP aku lowbat hari itu, mati. Jadi pas pulang kami mau naik bus, terus kayak kami lupa kodenya apa kayak gitu. Karena aku udah sama kawan aku kan di situ. Tapi kayak karena HP di iPhone, jadi kadang rute yang di iPhone sama rute yang aku di Android Samsung ini beda gitu. Jadi kayak aku bingung gitu kan. Habis itu pokoknya hahaha sampailah kami di bus itu. Setelah lihat HP di iPhone itu sampai, terus kan ada ibu-ibu bawa stroller kayak gitu sama anaknya. Habis itu ada suaminya sama anaknya juga, berdua kayaknya. Habis itu kan kalau busnya jalan tuh kayak kita di dalam bus yang berdiri tuh kan kayak tergoyang kayak gitu kan, kayak mau jatuh. Habis itu bapaknya tuh kasih atau mengoper lah anaknya tuh ke istrinya yang ada di belakang aku nih kayak gitu. Habis itu kan aku lihat anaknya kayak panggil mama gitu, dan dia kayak mau jatuh kayak gitu. Aku pakai sarung tangan kan, so aku pegang dia sedikit doang, kayak sedikit doang aku pegang kayak supaya dia nggak jatuh gitu. Terus tiba-tiba apa, mamanya bilang aku, hey, aku kayak aku kira, aku loading dulu, aku kira dia teriakin anaknya karena anak dia nangis. Ternyata fasten nicht an. Terus kayak apa dia teriak sama aku nih, kayak apa ya, aku nggak tahu, nggak ngerti sumpah apa maksudnya. Besok ya udah aku membalikkan badan terus, aku kayak memproses dulu apa maksudnya, apa artinya. Tapi kalau nggak salah artinya itu, hey, jangan sentuh. Aku kayak what the gitu kan, kayak, awak mau tolongin anak kau supaya nggak jatuh kayak gitu, nggak mau juga awak sentuh anakku. Tapi apa ada, aku habis itu kayak oh my god, aku dimarahin kayak gitu. Aku kayak nggak pernah dimarahin ya di sini kayak gitu. Kayak aku sedih banget sebetulnya. Aku pulang aku nangis. Dari perjalanan bus, naik kereta, naik bus lagi, nangis sepanjang jalan. Aku nangis dan berlinang air hidung, air mata tentunya, dan ingus aku kayak sedih banget. Besok aku overthinking kayak gimana kalau aku dimarahin pasien nanti. Besok kayak ini baru orang yang nggak dikenal, terus kayak nanti kalau aku dimarahin sama praksis anlighter atau CI aku, clinical instructor aku kayak gitu. Jadi kayak aku overthinking, terus aku nangis, terus kayak sampai pulang aku nangis kayak gitu. Pokoknya aku sedih kayak gitu karena aku dimarahin. Tapi ya aku nangis karena aku udah capek kali kan hari itu. Terus kayak tiba-tiba dimarahin aku padahal niat aku baik. Terus aku bingung di situ, kayak mana jadi aku harus bersikap baik. Kalau aku berniat baik ke depannya kayak mana kayak gitu. Kan niat aku baik. Kalau ditanggapi buruk gitu kan aku kayak mana, jadi aku kan bingung kayak gitu kan. Jadi kayak gitu deh. But yeah, it just about my 2 months in here in German. Lebih dan kurang sih aku mohon maaf. Itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan sampai saat ini. Kalau memang nanti ada kurang, aku buat lagi videonya. Tapi untuk sekarang itu aja, mungkin 8 poin penting semenjak aku pindah di sini 2 bulan di Jerman. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.